Baik, kita lanjutkan dialog kita. Mungkin saya mau ke Pak Heri terlebih dahulu. Sebaiknya, Bapak juga pernah menjadi Dirjen Perhubungan Udara pada saat itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah atau pengawasan seperti apa yang harus dilakukan untuk low cost carrier ini, Pak? Kalau pengawasan dan safety itu tidak beda. Low cost carrier, middle class sama full service Sama. Kalau ada pengawasan dan safety. Jadi kita tidak membeda-bedakan itu. Ini low cost ini. Servisnya aja yang beda, mereka dalam pelayanan mereka kepada penumpang yang berbeda. Kalau pengawasan terhadap pesawatnya, airline-nya, krunya, semua sama itu. Nggak ada beda. Jadi karena safety yang sebelum dia bicara low cost carrier, safety, minimum requirement safety harus udah masuk dulu dong. Baru bicara servisnya yang dia kurangin. Yang full service, middle, medium, sama no frill misalnya. Itu Nah, dia. pengurangan ini, Pak, apakah juga dipantau atau diawasi juga sama pihak-pihak yang berwenang? Iya, diawasi dan juga dia nanti bagaimana dia lebih efisien. Seperti misalnya mungkin, Pak, apakah ada pertanyaan tadi, misalnya perawatannya dikurangi, Pak? Ya tidak mungkin dia kurangi. Tapi dia lebih efisien bisa. Misalnya dia kalau dia sendirian, ya beli spare part ini macam stoknya lebih banyak dia. Tapi kalau dia berteman, jadi ada pooling system namanya. Atau itu dia saling bantu pooling system. Jadi stok itu jadi dia lebih efisien. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh bahwa dia bisa lebih efisien mengatur stokisnya dia, mengatur spare partnya dia, dengan dia pooling dengan beberapa airline. Atau kalau kayak AirAsia misalnya, dia bisa ada AirAsia ini, AirAsia ini, AirAsia ini, Indonesia, Singapura, ada Malaysia, dan lain-lain. Kalau dia butuh spare part ini, dia ambil dari temannya yang dari sana. Itu lebih efisien daripada dia pesan lagi ke luar negeri, ya kan? Yang apalagi kalau itu AOG part, itu mahal sekali, ya, misalnya seperti itu. Itu contoh lah. Mungkin fuel dan segala macam. Pak Darmawan mungkin mau menambahkan. Ya. Jadi begini, mungkin ada satu pihak yang belum dijelaskan di sini. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Heri Bekti mungkin ya memang sudah menerangkan secara umum dan itu benar. Tapi saya jadi kepikiran ada satu pihak yang belum disebutkan di sini adalah inspektor namanya. Jadi di pusat perawatan pesawat itu memang ditangani kalau tidak dari internal mereka perusahaan penerbangan juga diserahkan kepada pihak lain. Dan ada satu pihak yang memang harus disebutkan di sini adalah inspektor. Inspektor ini berlisensi, jadi bersertifikat. Dia disumpah harus menjalankan tugasnya dengan memenuhi standar requirement tadi, standar keselamatan tadi. Jadi inspektor-inspektor inilah yang akan merilis pesawat ini layak terbang atau enggak setelah diperbaiki atau dirawat. Jadi tidak bisa itu pesawat ini agak rusak, mungkin komponennya ini harus diperbaiki, dimasukkan, lalu kita percaya begitu aja pesawat lalu terbang itu. Penerbang atau pilot percaya begitu aja pesawat ini sudah diperbaiki di bangkai itu kok enggak. Nah itu harus ada approval dari inspektor. Inspektor tadi. Inspektor ini tiap berapa lama itu nanti akan dikontrol terus ya Pak ya oleh Dirjen Perhubungan Udara. Nah di situ yang memang harus di sini memang sangat rigid di penerbangan itu. Pak Darmawan terakhir, mungkin kita dari tadi berusaha meyakinkan bahwa low cost carrier bukan berarti keselamatan, standar keselamatan terabaikan. Tapi apakah ada celah, Pak? Sekali lagi, apakah ada celah low cost carrier pada akhirnya demi tarif murah tadi memanfaatkan celah diambil dari standar keselamatannya misalnya? Kita klarifikasi apakah dari bahan bakar atau dari segi maintenance yang atau terbang, dikurangi. Mendarat harus terbang lagi, betul sekali, ban roda dari... Dulu ada salah satu contoh kasus. Mudah-mudahan sih sekarang tidak terjadi lagi. Dulu pernah ribut-ribut namanya bogus part. Jadi parts yang mestinya sudah diganti terlihat masih bagus, dimasukkan lagi ke gudang, lalu diadakan lagi dengan surat pengadaan. Itu sempat terjadi seperti itu. Saya nggak tahu sekarang seperti apa ya. Tapi, itu low cost carrier? Tidak, itu bisa terjadi di semua penerbangan. Semua penerbangan. Jadi harap ini dibedakan ini antara low cost carrier dengan pemanfaatan celah-celah untuk memanipulasi tadi. Jadi penerbangan pada umumnya pun bisa melakukan hal seperti itu, Pak ya? Ya, mudah-mudahan dengan adanya tarif baru ini juga persepsi masyarakat tentang low cost carrier
Jadi bukan low cost carrier, low safety lagi, Tidak, enggak ya? tidak. Karena selama ini persepsi masyarakat kalau ada mendengar low cost carrier, wah safety-nya betul. nggak menjadi prioritas Iya. misalnya. Tapi mudah-mudahan dengan ini nggak ada lagi Pak ya. Iya, saya pikir malah model low cost carrier ini bisa dianggap tepat untuk Indonesia karena di Indonesia itu 17.000 pulau, harus disanggah pembangunannya di semua di semua tempat itu harus disanggah oleh transportasi udara yang Oke. tidak full service, malah yang low cost carrier ini yang Oke, sangat singkat saja ke Pak Hari, kira-kira dari sisi regulasi penerbangan kita, apakah masih ada yang harus diperbaiki lagi, dibenahi? Enggak, kalau regulasi penerbangan itu terus berkembang ya. Berkembang, oke. Aturan juga berkembang, pasti harus. Saya feedback dulu kalau kaitan dengan AirAsia, low cost carrier ya. Dulu kita tahu 2009, sebelum 2009 kita di-ban oleh EU kan. European Union. Pada saat itu saya baru jadi dirjen. Di-ban oleh yang 4 pada saat dalam pelaksanaan melepas ban itu, kita sudah diskusi sama EU, kita kooperasi bagaimana ini. Dan dalam diskusi kita melepas, dia bilang pakai fast track. Kita maunya lepas semua, lepas dari ban dengan kita improvement kita ya. Nah, akhirnya di dalam diskusi mereka, oke, fast track 4 perusahaan dulu. 4 perusahaan dulu yang dilepas. Nah, perusahaan yang dilepas oleh EU ban adalah pertama Garuda, kedua AirAsia, 2 yang schedule, yang 2 lagi yang charter. Nah, AirAsia ini termasuk yang sudah lepas dari ban dari EU sebetulnya. Dia sebagai low cost carrier. Jadi sebetulnya safety itu tidak ada hubungannya dengan tapi EU pun mengakui dari Uni Eropa. Jadi sebetulnya hal seperti itu tidak Catatannya pun bagus ya Pak catatannya ya? bagus Oke. dari Cost carrier. nah, sekarang kita kan sebenarnya 10 airline yang sudah lepas dari ban ya. Memang tahap sekarang ini lagi kita bekerja keras untuk melepas seluruhnya dari U-band karena ada sistem ya, di Eropa dengan U-band, dan ada Amerika FAA dengan kategori 1, 2, 3 itu sistem Amerika sebetulnya yang mengkategorikan itu Amerika Iya, sebetulnya. Amerika ini EU. Jadi Baik. ini yang sedang kita kayaknya perhubungan sedang improve terus. Ya. Aturan dunia itu improve, kita pun harus improve. Orang-orangnya, inspektor maupun pengawasan harus dilaksanakan sesuai Baik, sama aturan. terima kasih banyak Pak Ari Bakti Gumai, mantan Dirjen Perhubungan Udara, kemudian Pak Adrianus Darmawan, Terima kasih pemerhati atas penerbangan. pencerahannya. Terima kasih. Tadi juga ada bergabung bersama kita melalui sambungan telepon ada Pak Hadi Jurait, staf khusus Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa jadi bukan dihapus keseluruhan bukan. ya low cost Hanya carrier, mengatur ulang. tetapi mengatur ulang tarif batas bawahnya. Dinaikkan Harus menjadi 40% dari ya. batas atas. Dan tentunya standar keamanan ini atau standar keamanan keselamatan baik itu untuk penumpang maupun juga penerbangan tidak ada hubungannya. Hubungannya dengan low carrier ataupun yang full service Pak ya, tidak ada karena standar keselamatan itu Prioritas. harus sama dan menjadi prioritas. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di 811 Show.